Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Gina ada? Hakim ada? Nurana ada? Nurdin? Baik, alhamdulillah hari ini lengkap ya semua anak-anak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke, supaya pertemuan kita hari ini berkah, silahkan dulu ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar ya. Oke, Nurdin silahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk materi hari ini, kita flashback dulu nih. Ada yang ingat gak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham ya materi pembelahan sel kemarin. Betul Hakim, yang mitomio ya, alias mitosis dan meiosis. Nah, hari ini selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang organ-organ pada sistem reproduksi. Jadi ingat ya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang sistem reproduksi dan hari ini kita akan fokus terhadap organ-organnya. Nah, reproduksi itu singkatnya merupakan kegiatan perkembangbiakan atau menambah populasi, ya kan? Nah, jadi sistem reproduksi itu merupakan keseluruhan organ juga fungsi organ yang membantu dalam proses reproduksi tadi. Nah, kedepannya Ibu harap anak-anak Ibu tidak menyalahgunakan apapun yang kita pelajari hari ini. Bismillah, kita fokus saja untuk belajar dan mengharap semoga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mantap dan semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di sini juga Ibu harap dengan membelajar sistem reproduksi ini supaya kita semua bisa lebih memahami diri dan bisa menjaga organ reproduksi kita masing-masing. Oke, Ibu lanjut. Pada sistem reproduksi manusia itu terdapat dua perbedaan, yakni ada organ reproduksi pada pria dan ada organ reproduksi pada wanita. Oke, kita bahas yang pertama yaitu organ reproduksi pada pria. Nah, sebelumnya silahkan dicermati dulu gambar yang Ibu tampilkan ya. Oke, ini organ reproduksi pria yang diambil dari arah samping ya. Nah, organ reproduksi pria ini ada yang posisinya di bagian luar dan ada yang posisinya di bagian dalam. Yang bagian luar nih ada yang tahu apa aja? Ada dua. Silahkan. Ya, betul sekali. Nah, bagian yang ditunjukkan ini, yang ini adalah bagian penis yang fungsinya sebagai saluran kencing dan sperma. Sedangkan skrotum itu bagian ini yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar maksimal dalam memproduksi sperma. Oke, anak-anak Ibu silahkan sambil dibaca juga modulnya untuk menambah wawasan kalian, juga sambil dicatat ya apa yang Ibu sampaikan tadi karena fungsinya itu sudah Ibu ringkaskan seperti itu. Nah, untuk organ bagian dalam itu ada yang namanya epididymis, testis, vas deferens, dan uretra. Oke, langsung aja kita lihat bagian yang ditunjukkan ya. Nah, di sini. Nah, pertama itu yang namanya testis. Nah, fungsi testis ini untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini merupakan hormon pertumbuhan bagi pria. Nah, sperma tadi akan disimpan sementara di dalam epididymis. Nah, ini bagian yang kedua ya, epididymis. Nah, sperma yang telah matang itu akan disimpan sementara di dalam epididymis. Terus ini setelah bagian epididymis itu ada bagian saluran atau bentuk saluran, itu adalah vas deferens. Nah, vas deferens ini fungsinya untuk mengangkut sperma matang dari epididymis ke vesicula seminalis. Ingat dulu kata-katanya vesicula seminalis. Oke, sperma yang diangkut ke vesicula seminalis tadi dialirkan ke uretra, yakni saluran keluarnya sperma dan urin yang ada di dalam penis. Ini ya yang seperti saluran ini. Nah, itu namanya uretra. Oke, tadi disinggung masalah vesicula seminalis. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih itu vesicula seminalis? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang vesicula seminalis. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kelenjar pada sistem reproduksi pria. Nah, pertama itu ada vesicula seminalis. Nah, letaknya di sini. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan makanan bagi sperma. Karena sel itu juga perlu makanan, karena sperma itu kan sel seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya kelenjar prostat di sini. Ini kelenjar prostat. Nah, fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Lalu, kelenjar yang ketiga itu namanya kelenjar Cowper. Ini yang kecil ini, yang bulat.
Nah, ini fungsinya untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa untuk melindungi sperma agar tidak mati jika melewati daerah baru yang sifatnya asam. Oke, nah begitu penjelasan tentang sistem pencernaan pria. Oke, ibu minta salah satu anak ibu ada yang berani menyebutkan alur dari pembentukan sampai mengalirkan sperma keluar organ. Yang mau 10 poin dari ibu. Yuk, ada yang berani? Oke, bagus. Silakan Nurana. Alhamdulillah betul ya. Bagus rangkumannya. Nurana, terima kasih. Oke. Bagaimana nih yang lain? Pembahasan ini apa sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjut dulu ke organ reproduksi wanita ya. Oke. Nah, ini ibu tampilkan gambar. Nah, silahkan dulu dicermati kembali gambar yang ibu tampilkan. Silahkan. Oke, jadi pada organ reproduksi wanita juga terdapat bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar itu ada yang namanya vulva dan labium. Vulva merupakan bagian terluar dari organ reproduksi wanita yang terdiri dari labia minora, klitoris, dan juga labia mayora. Nah, vulva di sini salurannya, sedangkan labium merupakan lapisan-lapisan yang menutupi si vulva tadi. Nah, bagian labium mayora ini memiliki kelenjar minyak dan juga keringat, serta akan ditutupi rambut halus saat wanita sudah mengalami yang namanya pubertas atau sudah yang namanya menstruasi, seperti itu. Nah, untuk organ reproduksi wanita bagian dalam, kita kembali ke gambar. Nah, ini sengaja nggak ibu tampilkan ya tulisannya seperti itu, karena di sini kita akan mendebak gitu. Jadi, ibu persilakan anak-anak baca dulu bukunya, ingat bagian-bagian. Dan selanjutnya kalian harus tahu di mana letak dari organ tersebut dalam gambar ini, dan nanti akan kita bahas sama-sama. Oke, silahkan diingat-ingat dulu gambarnya, organnya, namanya. Silahkan dibuka ya, modelnya dibaca. Oke, langsung aja. Untuk nomor 1, nama bagiannya kira-kira apa? Oke, ada yang betul, ovarium. Oke, betul, ovarium itu fungsinya untuk menghasilkan ovum. Nah, ovum ini nama ilmiah dari yang namanya sel telur. Juga penghasil hormon estrogen dan progesteron ya. Nah, selanjutnya di nomor 2. Ada yang tahu ini bagian apa? Oke, betul. Gimana? Oke, ada yang menyebutkan nih, ada yang namanya oviduk, ada yang menyebutkan tuba falopi. Nah, kira-kira yang mana yang betul nih? Oviduk atau tuba falopi? Oke, ibu luruskan ya. Oviduk itu juga bisa disebut dengan tuba falopi. Jadi benar aja jawaban kalian seperti itu. Oke, bagian yang kedua ini fungsinya itu silakan sambil dicatat ya. Fungsinya sebagai saluran jalannya ovum menuju uterus. Juga sebagai tempat fertilisasi. Nah, di oviduk ini ada jumbai-jumbai. Lihat nah, di ujung oviduk itu ada jumbai. Nah, kira-kira ada yang tahu itu namanya apa? Oke, ibu tambahkan ya, itu namanya infundibulum. Silahkan dicatat. Nah, fungsi infundibulum itu menangkap sel telur atau ovum dari ovarium untuk diteruskan ke uterus. Nah, oke, selanjutnya nomor 3, bagian apa nih namanya? Oke, betul, tadi disinggung juga ya masalah uterus. Jadi uterus itu nama lainnya adalah rahim. Nah, fungsi rahim itu sebagai tempat perkembangbiakan janin jika sel telur dibuahi di tuba falopi tadi. Nomor 4, ada yang tahu? Bagian yang menyempit setelah uterus. Nah, yang ini. Kira-kira bagian apa? Oke, betul ya, namanya serviks. Nah, serviks ini berfungsi untuk mengalirkan darah menstruasi ke vagina, mengarahkan sperma ke rahim, dan mendukung kepala janin saat persalinan. Oke, yang terakhir, nomor 5. Ada yang tahu itu bagian apa? Siap, betul ya, itu namanya bagian vagina. Nah, fungsinya itu sebagai saluran darah menstruasi keluar dan jalan lahirnya bayi. Oke, alhamdulillah kita sudah membahas organ reproduksi pada manusia, yakni pada pria dan juga wanita tadi ya. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas ringan aja untuk mengetes sampai mana kemampuan pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja disampaikan. Oke, ini ibu next dulu. Nah, ini pada layar ditampilkan soal menjodohkan, ya kan? Nah, jadi kepada anak-anak ibu silahkan dijawab langsung di buku tulis. Soalnya langsung kita bahas habis ini. Jadi silahkan dijawab anak-anak ibu. Waktunya 10 menit dari sekarang.
Baik, semuanya sudah selesai ya? Sudah? Oke, kita jawab nomor 1. Skrotum, kira-kira jodohnya yang mana tuh? Oke, betul ya. Skrotum itu berfungsi untuk penjaga suhu testis, supaya testis itu tumbuh dengan baik seperti itu. Yang kedua, testis fungsinya yang D ya, itu memproduksi sperma. Yang ketiga, kita cepetin aja, uterus fungsinya. Yang B, tempat berkembang biakan janin. Yang keempat itu ada infundibulum. Apa tadi? A ya, jumbai di tuba Fallopi untuk menangkap ovum. Selanjutnya nomor 5 itu ada vas deferens. Vas deferens itu fungsinya mengangkat sperma matang ke vesicula seminalis dari epididymis. Betul. Yang nomor 6, vesicula seminalis. Ini kelenjar. Betul ya, penghasil makanan untuk sperma. Nomor 7 itu ada oviduk. Kira-kira fungsinya yang mana? Yang H ya, itu tempat fertilisasi. Terus ovarium. Betul. Yang terakhir itu G, ada penghasil ovum dan juga hormon. Ya. Terima kasih. Kira-kira ada yang benar semua? Alhamdulillah anak murid ibu semuanya benar ya. Applause dulu untuk kita semua. Sebelum menutup materi, silahkan anak-anak ibu perwakilan ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Yang singkat aja, sebutkan bagian organnya saja. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Gina atas simpulan materinya. Terakhir untuk tugas prakteknya dari ibu, silahkan kalian buat poster, tertulis saja di kertas HVS tentang gangguan pada sistem reproduksi. Nah, koordinasikannya dengan teman sekelasnya supaya gangguan yang dibahas itu berbeda per individu, seperti itu. Nah, dalam poster itu harus memuat nama penyakit, penyebab, tanda-tanda mengidap penyakit tersebut, dan cara pencegahannya. Silahkan kreasikan mungkin dengan gambar atau warna yang menarik, juga tulisan yang keren tapi tetap bisa dibaca, dan pesan dalam poster itu tersampaikan, yakni agar kita punya kesadaran untuk menjaga organ reproduksi. Seperti itu ya, bisa dipahami tugas dari ibu? Ngumpulnya minggu depan dikumpulkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas ngumpul ke ibu ya. Jadi untuk materi hari ini nih, kira-kira ada yang masih ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Seandainya ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaannya di grup WhatsApp biar ibu jawab dan yang lain bisa memahami pertanyaan dari kalian. Baik, mungkin ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita juga tetap membahas tentang sistem reproduksi tapi dengan submateri yang berbeda. Jadi modul yang ibu bagikan sebelumnya silahkan dibacai dulu. Bismillah ya, tetap harus rajin membaca karena dengan membaca kita akan tahu isi dari dunia. Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah usai, silakan ketua kelas untuk membaca doa setelah belajar. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih untuk partisipasi anak-anak ibu hari ini. Bagus semangatnya, dan hari ini yang paling semangat itu ada Nurana. Dari tadi menjawab terus apa yang ibu tanyakan, seperti itu. Jadi bagi Gina, Nurdin, Hakim, silahkan ditingkatkan lagi ya semangatnya supaya semuanya semangat seperti Nurana, seperti itu. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Mohon maaf jika ibu ada kesalahan baik dalam kata atau perbuatan yang mungkin menyinggung atau menyakiti hati anak murid semuanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.